Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 0527095337, program studi sistem informasi dari UT Cabang Layanan Luar Negeri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengerjaan tugas pemrograman berbasis web yang isi tugasnya adalah membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Dan pada tugas ini kita dibuat hanya untuk fokus pada website yang berbasis Vue.js ya, sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Dan datanya seperti tugas 1 minggu lalu ya. Jadi datanya itu menggunakan dummy data sebagai database yang ditampilkan bersamaan tugas praktik 2 di sini ya, dengan data bahan ajar JS. Jadi untuk isi tugasnya adalah membuat 2 halaman ya, satu halaman stok bahan ajar, lalu tracking delivery order. Jadi masing-masing halamannya ada beberapa kriteria yang harus dibuat. Kita langsung mulai aja ke halaman pertama ya, yaitu halaman stok bahan ajar. Langsung kita buka script yang sudah saya buat di sini. Jadi untuk poin halaman stok bahan ajar ya, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT menggunakan table list. Bentuk lain menampilkan list dalam jumlah banyak memiliki data field. Jadi data fieldnya ini berisi tentang kode mata kuliah ya, yang akan ditulis sebagai kode judul, kategori mata kuliah sebagai kategori, UT daerah sebagai UPBJJ, dan lain sebagainya. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini ya. Untuk halaman pertama tadi terdapat daftar stok bahan ajar dari kolom data field sebagai berikut: kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan catatan HTML. Jadi data tersebut berasal dari file data bahan ajar.js yang disimpan dalam bentuk array of object ya. Jadi contohnya seperti ini: kode ECMA 4106 dengan judul pengantar manajemen, kategori MK wajib PJJ Jakarta, lokasi raknya R1 A3, dan harga sekian, kuantiti sekian, safety-nya 20. Nanti ini ada logika tersendiri untuk quantity dan safety ya. Jadi dengan struktur objek seperti ini, data menjadi lebih mudah diproses menggunakan Vue.js. Baik, kita coba akan langsung melihat tampilan awalnya daripada website yang telah dibuat. Jadi untuk halaman 1 itu halaman stok bahan ajar yang terdiri dari kode mata kuliah, kategori, dan lain-lain ya. Fitur mengedit stok data bahan ajar dan kesesuaian permintaan tugas yang telah kita terima. Di sini ada penambahan stok baru, reset filter dan sort, lalu fitur search ya. Di sini ada sort berdasarkan UPBJJ, tampilan stok menipis kosong, lalu sort automatically berdasarkan judul stok dan harga. Kita balik ke script, dimana saya di sini menggunakan Vue.js melalui create app ya, yang berfungsi membuat aplikasi menjadi reaktif. Jadi data-data seperti item, filter, modal, dan form input itu disimpan data sehingga ketika diperbarui dia akan diperbarui otomatis tanpa reload page ya. Dan untuk filter sortnya sendiri sesuai dengan tugas, saya membuat filter dan sorting data stok. Filter terdiri dari filter UT daerah ya, di sini UT daerah, filter kategori, filter stok rendah, lalu serta fitur sorting ya. Stok rendah ya di sini. Untuk sorting filter UT daerah,
kategori mata kuliah, filter stok menipis, lalu fitur sorting yang berdasarkan judul, stok, dan harga tadi. Jadi untuk logikanya itu ada di sini ya. Lalu lanjut ke filter stok menipis dan kosong ya. Jadi filter ini khusus untuk menampilkan stok yang jumlah kuantitinya lebih kecil dari safety stock yang sudah ditentukan dalam data bahan ajar JS ya, atau stok sama dengan 0. Jadi di sini ya terdapat logika di mana jika itemnya itu sama dengan 0 akan muncul tulisan kosong. Dan jika item kuantitinya lebih kecil daripada item safety kuantitinya akan muncul warning ya. Warning lalu disusul dengan tulisan menipis. Jika selain dari itu akan selalu dimunculkan tulisan aman dengan warna hijau ya. Nah di sini ada logic di mana fungsi untuk mengubah quantity atau safety pada form new item dan current item. Kita coba di sini. Kita sebagai contoh ada pengantar manajemen ya dengan kategori MK wajib UPWCJ Jakarta. Kita coba edit stok kuantitinya menjadi 0. Perbarui. Nah di sini statusnya akan berubah menjadi kosong ya. Kita coba ubah stok kuantitinya menjadi lebih dari 0 tapi kurang dari batas safety-nya ya. Coba 1. Dia akan berubah menjadi menipis. Nah, seperti itu. Lalu untuk filter UPBJJ daerah, kita coba pilih Jakarta. Nanti akan muncul mata kuliah yang tersedia hanya di UPBJJ Jakarta. Jadi filter ini khusus untuk menyortir ya mata kuliah atau bahan ajar yang tersedia di UPBJJ tersebut. Lalu ada sorting automatically ya berdasarkan judul. Kalau berdasarkan judul berarti dia berdasarkan abjad ya. Kalau abjad A sampai Z, jadi A itu akan ditampilkan lebih atas dan terlebih dahulu. Kalau stok ya berdasarkan stoknya. Baik, kita akan lanjut ke halaman tracking delivery order ya, dimana tracking delivery order ini terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru. Jadi misal defaultnya ini adalah DO 2025-001, jadi nanti kalau misalkan di input dengan data tracking baru menjadi 2025-002 dan seterusnya. Untuk name, nama, ekspedisi, dan bahan ajar diisi secara manual oleh pengguna. Dan untuk ekspedisi dan bahan ajar itu kita berdasarkan dummy text yang kita unggah bersamaan dengan tugas ya. Ini ada total harga diambil dari data array of object pakai data harga. Sini kita lihat monitoring progress, nomor DO. Jadi field yang tersedia yaitu nomor DO, NIM, nama siswa, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, detail paket, total harga. Jadi cara logika untuk mengenerate nomor DO otomatis ada di sini ya, generate next DO pakai const prefix year. Jadi ini akan jadi fungsi ini untuk terdiri dari tulisan DO, tahun berjalan, dan sequence number. Misal DO nya 2025-001, kemudian akan otomatis bertambah menjadi 2025-002 dan seterusnya. Kita coba untuk menginput manual ya untuk timnya. Lalu namanya paket IPA dasar, ekspedisinya reguler, lalu tanggal kirim kita pakai tanggal hari ini. Coba kita simpan. Nah di sini kita lihat DO 2026-001. Di sini 2026-001 ya. Nah dia akan otomatis bertambah ketika delivery order
delivery order terbaru ditambahkan. Jadi dia akan bertambah terus menerus ya bagian belakangnya ini. Ya baik, mungkin segitu saja dari video pengerjaan tugas pemrograman berbasis web pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.